Kalau saya sih udah nggak percaya untuk berangkat lagi, paling nggak apa yang sudah kita bayar umpamanya gitu bisa kembali gitu. Terus paspor saya bisa saya ambil. Ya, pemirsa, mengembalikan dana korban first travel ini kami bahas di Ada Berita Petang hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kami. Sudah ada Kombes Pol Sulistyo Pujo Hartono, analisis kebijakan Madya Humas Polri. Selamat malam Pak Pujo. Selamat malam Mas. Oke, kemudian juga kuasa hukum korban dari first travel, Pak Adwin Rahadian. Selamat malam Pak Adwin. Malam. Oke, saya ke Pak Pujo dulu. Pak Pujo, ini bagaimana perkembangan begitu ya terkait dengan aset yang disita begitu dari first travel? Apakah sudah dihitung jumlahnya berapa banyak begitu? Sampai sekarang masih terus berkembang ya, jadi masih terus berkembang. Ya bisa nanti kita hasil itu setelah dilakukan rekonsiliasi antara PPATK kemudian dengan hasil temuan yang ada pada Polri. Kan gitu. Saat ini kan kita masih bergerak terus ya, dalam arti kita memeriksa para saksi, kemudian korban, kemudian meminta bantuan PPATK, perpajakan dan lain-lain. Ya, terakhir jumlah aset yang disita dari first travel kalau dirupiahkan berapa, Pak? Ini kan harus dilakukan appraisal ya. Betul. Jadi tidak bisa dari kepolisian langsung menilai. Oke, kira-kira mencukupi nggak sih kalau misalnya tuntutan dari korban jamaah first travel sendiri kan untuk diberangkatkan begitu? Kira-kira bisa nggak sih digunakan untuk mengembalikan atau paling tidak memberangkatkan begitu korban first travel? Nah, saya tidak bisa menghitung ya, menghitungkan untuk bagaimana untuk memberangkatkan para jemaah haji. Tetapi tentu saja yang paling utama sini adalah yang pertama adalah hukum harus ditegakkan. Yang pertama, yang kedua adalah saat proses hukum ditegakkan, nanti hasil dari barang bukti yang bisa kita sita, baik berupa aset, kemudian uang dan lain-lain, saham dan lain-lain ya, itu akan di appraisal oleh yang ditunjuk, tentu saja bukan dari kepolisian ya. Betul. Nah, setelah putusan dari hakim. Saya ke Pak Altwin kalau begitu. Pak Altwin, ini dari perkembangan informasi yang beredar sendiri, ini jumlah aset yang ada begitu ya. Ini kabarnya belum mencukupi begitu ya dari kerugian korban seluruh jamaah first travel sendiri. Kemudian ini bagaimana caranya begitu tuntutan begitu dari para korban sendiri untuk bisa diberangkatkan umroh begitu atau paling tidak dananya dikembalikan? Ya. Jamaah semakin hari kan semakin rasional melihat kondisi yang ada. Terutama sudahlah soal keberangkatan itu sudah nggak rasional ya. Untuk ada janji lagi misalkan first travel memberangkatkan dan lain sebagainya. Yang kedua, ini langkah kita sudah tepat ya, dengan kemudian jamaah dan agen melaporkan itu yang dua tersangka ini tidak melarikan diri dan aset bisa dilacak melalui proses pidana ini. Nah, itu dituduhkan tipu gelap. Setelah kemudian pokoknya tipu gelapnya masuk, nanti ada TPPU. Ya, karena juga ini kan diduga ada pengalihan aset dan lain sebagainya. Nah, tindak pidana pencucian uang ini nanti asetnya bisa disita. Nah, itu kan, nah, itu langkah di pidana. Nah, tentunya ini harus kita kawal bersama-sama. Sambil juga simultan kepolisian menggandeng PPATK. Ya. Sampai sekarang belum jelas, belum tuntas. Ya, baik itu pelacakan uang, rekening ataupun aset-aset masih sedang berlangsung. Nah, yang kedua, ada 3 orang jamaah yang melakukan proses PKPU. Ya, gugatan PKPU ini di Niaga, Peradilan Niaga di Jakarta Pusat. Nah, ini tentunya karena sudah kadung itu diputus, ya, dikabulkan PKPU-nya, maka klien saya yang kurang lebih 1.500, mungkin juga nanti jamaah yang lain, itu kita registerkan sebagai salah satu kreditor. Ya, sebagai salah satu kreditor. Mereka diberikan waktu 45 hari. 45 hari, nanti kita list kreditornya siapa saja, ya.
Nah, nanti yang mengurus adalah kurator. Oke. Ya, kurator yang mengurus semua, yang di bawah pengawasan hakim. Betul. Nah, kalau kemudian tidak ada titik temu, ya, ada waktu masih ada waktu menurut undang-undang kurang lebih 270 hari. Oke. Tapi kalau itu gagal juga, ya, maka gugatan pilot bisa langsung oleh kurator. Ya, jadi artinya selain tadi begitu ya masuk ke ranah pidana juga akan perdata begitu ya akan dilakukan. Tapi Pak Alwin, sebenarnya bagaimana nasib dari jemaah korban first travel begitu? Artinya begitu ini kan mereka menunggu nasibnya ya. Entah dananya bisa dikembalikan kapan begitu ya. Ini kepastiannya sendiri. Nasibnya bagaimana? Menurut saya ini tentu butuh proses waktu. Tadi ya pidananya juga harus selesai dahulu. Nah, sementara perdatanya kita lihat. Ini diajukan kan karena kemudian kita uji sanggup bayar nggak, karena ini kan sebetulnya corporate. Meskipun dia di dalam, harusnya secara korporasi itu masih harus bisa bertanggung jawab, ya kan? Karena ini kan PT. Nah, kalau mereka gagal bayar dan tidak bisa melakukan perdamaian, maka bisa digugat pilot. Oke, Pak Alwin, masih akan kita lanjutkan terkait dengan tracking juga begitu ya, aset dari first travel. Pemirsa, kami akan kembali usai pada wawancara, tetap bersama kami di Ada Berita Petang.